Pernah sih rekor dulu 7 hari sudah omsetnya terpenuhi. Saya itu termasuk, mungkin kalau orang bilang 1001 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ziabudin, pemilik dari Ngrembaka Farm dan Ngrembaka Kencana PS, juga PT Kampung Layar Indonesia. Kalau saya mengenal di dunia peternakan sebenarnya dari lahir ya, karena saya kecil itu bapak penjual telur bebek sekaligus akhirnya juga poultry shop di awal tahun 80-an. Tapi seiring waktu krisis tahun 86 bapak juga kena imbasnya. Akhirnya saya sendiri mulai di dunia peternakan khususnya ayam ini 2003 sampai sekarang, kurang lebih 18 tahun. Saya itu termasuk, mungkin kalau orang bilang 1001 lah, karena saya backgroundnya SMK 1 Kediri jurusan listrik, bertanding melawan dokter hewan, sarjana peternakan, berbagai lulusan dari Udayana sampai UNER, Pajajaran, IPB, dan alhamdulillah saya bisa bersaing. Saya mengerti bahwa tidak punya kemampuan, ya akhirnya ilmu marketing alami kita pergunakan. Istilahnya ku tahu yang ku mau, apa kemauan peternak kita layani. Jadi kebutuhan peternak ternyata tidak melulu antibiotik, tidak melulu vitamin, premix, mineral, tetapi kebutuhan banyak sekali, istilahnya sharing-sharing. Jadi kalau dulu kita mas pengalaman, kalau lagi musim pemilihan kepala desa itu ya kita ngomongin kepala desa gitu. Kalau Piala Dunia ya kita ngomongin sepak bola. Kalau waktunya bulu tangkis All England, kita bahkan tidak pernah ngomongin produk, ngomongin bulu tangkis. Tapi dari hal sekecil itu akhirnya mereka ujung-ujungnya ya tetap order ke kita. Jadi kita itu tempat curhatan mereka lah. Pernah sih rekor dulu 7 hari sudah omsetnya terpenuhi. Jadi kita free 21 hari itu libur. Itu pun dengan catatan tagihan masuk 90%. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar bisa jual, tidak bisa nagih. Jadi karena dulu di pabrik itu kita ada bonus omset, tagihan, produk juga. Jadi kita kalau asal jual tok tidak bisa nagih ya tidak ada bayaran. Banyak liburnya dulu mas. Motivasinya membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga ring 1 lah. Dan alhamdulillah sudah bisa umroh bersama orang tua, umroh bersama anak istri, umroh bersama bapak ibu mertua, bahkan bersama karyawan. Dan alhamdulillah tinggal nunggu keberangkatan hajinya sama istri sama mertua juga. Bermanfaat, bisa dibanggakan oleh keluarga, teman seperti itu, tetangga. Jadi bangga punya saudara Pak Syihab, bangga, punya tetangga Pak Syihab, bangga, punya teman Pak Syihab, bangga, bahkan satu RT dengan Pak Syihab, bangga. Seperti itu tujuannya.
rekrutmen tenaga kerja pun kita tidak pakai ijazah. Jadi misanan, minduan, jadi kearifan lokal. Kalau mungkin di luar ring 1 dan ring 2 kita butuh ijazah. Tapi untuk keluarga, tetangga itu tidak pakai ijazah. Ingin punya keluarga, setelah punya keluarga kalau impian kita dulu pingin beli mobil baru, pingin Pajero terpenuhi, pingin rumah di kota terpenuhi, pingin jalan-jalan motor GP terpenuhi, pingin ke Arab Saudi ibadah umroh terpenuhi juga. Alhamdulillah semuanya sudah. Kalau yang belum ya pastilah pingin lihat Piala Dunia, ingin lihat final Piala Champion kayak seperti itulah. Jadi pada intinya kalau mimpi-mimpi yang primer sudah terpenuhi semuanya. Jadi sekarang tinggal mimpi sekunder. Kalau kunci sementara ini ya menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin. Jadi target saya itu begitu dulu bergajian, itu yang di benak saya ya zakat. Jadi dulu kita zakat profesi, terus banyak sekali kita istilahnya meskipun itu sunnah, tetapi bagi kita anggap wajib. Setelah kita sholat duha itu istilahnya kalau kita yang sunat aja bisa semaksimal mungkin, apalagi yang wajib seperti itu. Yang jelas kalau kita istilahnya magnet rezeki ya kita zakat. Karena zakat itu bentuk kita bersyukur. Janji Allah kalau bersyukur itu pasti ditambah. Kita tidak pernah bayangin punya rumah, punya mobil, punya pabrik ya, kita punya pabrik pakan. Jadi tipnya tetap ya bersyukur, dan kaitannya kita muslim kalau bersyukur ya pasti mengeluarkan zakat karena untuk mensucikan harta benda kita. Kata-kata zona nyaman itu selalu dipakai atau tidak dipakai bagi saya itu tergantung manusianya aja. Taruhlah kita dibagi lebih peka aja. Taruhlah ada orang yang tipenya itu tipe anjing. Kalau tipe anjing itu kan berburu dia. Aroma apa ini strategi ini, pakai metode ini. Tapi ada orang yang tipenya itu sapi banget. Kalau pekerjaan itu tidak dikasih info, tidak tahu dia. Sapi itu kan makannya di depan matanya aja. Oh ini loh, pekerjaanmu ini loh. Jadi dia tidak punya ide. Kreativitas itu tidak ada, sapi itu tidak ada. Dan pekerjaannya rutinitas. Karena tipe kuda, boros dia. Lari kencang, tidak tahu itu nanti juara atau tidak tahu dia. Tipenya tipe kuda, pokoknya berlari secepat mungkin. Tetapi tidak tahu di depan ada emas atau ada perak, tidak tahu itu tipe kuda. Atau tipe kambing yang ngawur, asal jalan, tabrak sana, tabrak sini, itu tipe kambing. Manajemen risiko tidak tahu tipe kambing itu. Manusia itu dibagi-bagi seperti itu. Jadi tips-tips atau motivasi itu sangat tidak bisa kita samaratakan. Karena manusia sendiri juga beda tipe. Tapi pada intinya, baik kuda, kambing, sapi, anjing, ya 4 itu sama-sama semangat. Karena bahagia nanti diukur bukan soal kekayaan. Jadi kebahagiaan itu pasti diukur dari hati. Teman-teman pengusaha muda Muslim Indonesia lah taruhlah ya, tetap semangat. Tetapi sadar diri, tipe Anda itu kayak apa. Jadi jangan memaksa. Kalau Anda tipenya itu tipe bis, jangan pingin terbang seperti itu. Boleh lari, tetapi jangan pingin terbang. Tetap semangat. Kalau kita muslim ya pastilah kaidah-kaidah keberkahan, kehalalan, barokah, halal itu nomor 1 yang kita capai lah. Karena ridho Allah adalah tujuan utama kita.